Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu adzim wa sadaqar rasulul karim. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sesuatu yang luar biasa, sebuah rahmat yang sangat besar. Pada pagi ini kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita dalam keadaan suci menuju Baitullah, yang mana salah satu kaki kita diampuni dosanya oleh Allah dan satu yang lain diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah kemuliaan orang-orang yang berjamaah ke masjid, dan itu tidak didapatkan meskipun seorang ibu, ya. Makanya sebaiknya ibu pun ini jamaah di masjid, kecuali ada hal-hal yang memang secara syar'i tidak dibenarkan. Nah, Ibu rahimakumullah, dari ayat yang saya baca tadi, saya akan mengambil judul singkat, yaitu tentang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini penting Bapak Ibu. Jadi mengapa kita membangun rumah kita ini menjadi rumah tangga yang baiti jannati, rumah tangga yang rumahku adalah surgaku. Banyak orang, atau sekarang banyak, jadi istilah-istilah itu hanya slogan. Hanya slogan. Itu bagi orang-orang yang tidak beriman, atau mungkin orang-orang yang tidak dibangun dengan jamaah-jamaah seperti ini. Ini bisa jadi baiti jannati itu hanya sebuah slogan, hanya sebuah kosakata. Tapi sebenarnya baiti jannati ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi rumah tangga kita bisa bahagia, istri bisa naik surga, suami bisa naik surga, itu karena dibangun dari baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tadi sudah saya bacakan ayat Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bahwa Bapak Ibu, tanda-tanda Allah menciptakan di antara kita adalah salah satunya kita telah diberikan sebuah jodoh di antara kita, bersuami istri. Dan suami istri yang diberikan kepada kita ini adalah dibangun dengan kasih sayang di antara kita, supaya tumbuh rasa sakinah mawaddah warahmah. Ini yang mendasari bahwa pernikahan itu dibangun atas cinta kasih, yang mana cinta kasih itu untuk membuahkan sebuah kebahagiaan di antara kita semua. Makanya nikah itu sebuah syariat yang luar biasa. Seorang pemuda yang sudah menikah ini berarti sudah separuh dari agamanya. Makanya yang belum menikah segera menikah. Masuk Bapak Ibu, tidak usah takut anaknya sudah waktunya nikah belum punya pekerjaan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim.
Jadi nggak usah takut miskin. Kalau miskin, sesungguhnya Allah yang akan mencukupkan. Iyakunu fuqara, jika kamu miskin maka Allah akan mencukupkan. Jadi tidak ada orang menikah kok kaya, itu tidak ada. Jadi rata-rata orang yang belum menikah itu penghasilannya berapapun, ya, ini mesti habis. Dijamin hampir habis, kecuali orang-orang tertentu yang memang gemi, pelikat. No, Bambang, masalahnya kok uangnya kok nggak pernah, karena belum ada yang mengumpulkan, Bapak Ibu. Gitu. Ternyata ibu-ibu itu adalah pengumpul uang yang baik, Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu itu ternyata adalah pengumpul, pengelola, dan manajemen uang terbaik dibandingkan dengan Bapak. Terutama saya, kalau saya nggak begitu bisa, Pak. Saya suruh nyekel duit itu saya nggak mau, Pak ya. Pak Tikno, suruh nyekel duit saya nggak mau. Sering nggih kula kantong ini duit niku Bapak Ibu nggih. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, innahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah yang mengkayakan dan Allah lah yang mencukupkan. Milan pun nggak usah takut, jadi anak-anak muda itu nggak usah takut engko gek dipakan apa. Gek engko bojoku mangan apa anakku, nggak usah takut. Ternyata dengan menikah itu subhanallah. Pak Tikno sebelum menikah itu nggak punya apa-apa, gitu. Setelah nikah punya tanah, punya rumah, gitu, punya mobil, punya masjid, ya, bisa naik haji. Kalau belum nikah nggak bisa, Bu. Itulah syariat Allah. Hikmah dari pernikahan itu luar biasa. Jadi dengan menikah itu yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Kan di luar nalar. Di luar nalar. Nah, pernikahan yang telah diberikan oleh Allah pada kita ini, mari kita bangun Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai rumah tangga kita, keluarga kita ini menjadi keluarga yang berantakan. Jadi bagaimana nilai-nilai Islam ini tumbuh dalam rumah tangga kita. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana membangun rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang bahagia. Saling memahami akan kewajibannya, saling memahami akan hak dan tanggung jawabnya. Menurut Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga itu? Sinten? Ibu no Bapak? Ibu no Bapak? Keduanya lah. Keduanya lah. Kalau dalam Al-Quran surat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, itu bapak ya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga itu adalah bapak. Karena bapak sebagai pemimpin. Karena pemimpin maka semua urusan rumah tangga itu adalah bapak. Mulai masak, nyetrika, ngepel, nyuci ya. Belanja. Sehingga semua itu yang bertanggung jawab lah ini bapak. Setuju, Bu? Ibu-ibu setuju ya? Sewenang ibu-ibu ya. Karena sebagai pemimpin. Tapi dalam ilmu manajemen, pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu mendelegasikan tugas itu dengan baik kepada orang lain. Dundum. Gayanya didundum ya. Dundum gayan ya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi sebenarnya enggak. Jadi urusan rumah tangga itu keduanya ya, keduanya. Kalau dalam urusan masak macam-macam ya ibu-ibu ya tentunya. Tapi untuk urusan yang lain secara kepemimpinan secara umum adalah laki-laki. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa tip agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baiti jannati, itu rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai surgawi. Jadi di situ ada kasih sayang, ya, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kata-kata yang bil hikmah di dalam rumah tangga itu.
ada kata-kata yang menyenangkan. Yang pertama, Bapak Ibu, jauhi dosa. Jauhi dosa. Jadi setiap musibah yang turun disebabkan oleh dosa dan tidak akan terangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjauhi dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Dosa-dosa kecil itu berkata kotor, gitu, misuh. Ini harus sudah nggak ada. Rumah tangga Baiti Jannat itu nggak ada kata-kata kotor di rumah kok misuh, itu nggak ada. Ya. Apalagi dosa-dosa besar sampai selingkuh. Nah, selingkuh itu dosa besar, Bapak Ibu. Harus tobat pada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk membangun rumah tangga yang bahagia itu terangi rumah agamamu dengan sholat dan Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Jadi sinari rumahmu, ya, sinari dengan baca Al-Quran. Paling tidak setelah subuh ngeten niki, ya, minimal 10 ayat, syukur 20 ayat, monggo. Kemudian ba'da maghrib, ya. Kemudian baca banyak sekali, ya, ternyata fadilah-fadilah baca Al-Quran itu ada surat Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi dibaca hari apa? Malam Jumat sampai berakhirnya Jumat, ya, Al-Kahfi. 1 sampai 10 penjelasan hafal, itu hadisnya apa? Dijauhkan dari fitnah Dajjal. 1 sampai 10. Ning kula nggih dereng-dereng hafal nih Bapak Ibu, ya. Belum hafal-hafal, belum sempat menghafalkan sampean. Tapi saya belum berani ngeser hadisnya itu, Pak. Ya Allah. Kemudian ada lagi 3 kul, Bapak Ibu, itu hadis-hadis sahih. 3 kul. Kul wallahu ahad, kul wa'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi dibaca sebelum tidur. Nah, itu termasuk akan terlindungi, akan dijaga oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah. Kemudian surat Al-Baqarah itu ternyata juga hampir semua surat itu ternyata ada hikmah, ada fadilah. Makanya Bapak Ibu, rumah tangga kita, nah ini mari kita sinari dengan sholat. Sholat di sini maksudnya yaitu sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Jadi yang di rumah itu yang dianjurkan adalah sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang di masjid. Seperti tahiyatul masjid itu harus di masjid. Tapi kalau sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha itu lebih afdal dilakukan di rumah. Kalau sholat wajib ini dilakukan di masjid, ya, baik Bapak atau Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, rumah yang nyaman dan tetangga yang baik. Jadi ciri rumah tangga yang baiti jannati itu adalah rumah yang nyaman dan rumah tangga yang baik. Apakah rumah yang nyaman itu harus luas, Bapak Ibu? Apakah rumah yang nyaman itu harus luas, harus mewah, harus besar? Apakah seperti itu? Tidak. Jadi rumah nyaman itu adalah rumah yang di situ dibangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Rumahnya besar saja kalau tiap hari di rumah bertengkar, Bapak Ibu, ini menjadi sempit, gitu. Geger, gitu. Perkara cilik dadi iso dadi gede. Iya Pak, kalau orang itu kalau tidak didasari iman pada Allah, ini perkara-perkara kecil itu bisa jadi besar, Bapak Ibu. Perkara tuku rodong ngene, nggih. Arep bodho ibu-ibu kan tuku rodong ngejak bapake, gitu, ngejak bapake. Karepe ibuke pengen rodong sing bolongane iki cuwilik, gitu. Lha bapake ora trimo, lek bolongane cilik wis kapan tangan ki iso mlebu ning jero rodong iku. Niku nggih enten lho, perkara rodong niku giyeger itu nggih enten. Perkara rodong. Perkara klambi niku nggih enten. Jadi kula niku nate
niku mboten sah ngelek tiyang sanes. Iki bojo kula piyambak niku. Pinten-pinten toko niku mboten cocok. Terus suatu saat pas sing toko terakhir itu ditutne petugas. Mbak, mboten sah ditutne. Napa Pak? Lempoh sampean ngetutne, Mbak. Ora cocok Bapak Ibu, ternyata ora cocok nah, ora cocok nah, ora cocok. Subhanallah. Jadi ya kudu sabar ya Bapak Ibu nggih, kudu sabar. Milan pun kula niku lek blonjo wis blonjo sak sermu kula tinggal ten pundi ngoten nggih. Kadang-kadang meh kelalen Pak Dik. Niki Bapak Ibu, jadi rumah tangga yang baik dan tetangga yang baik. Nah, tetangga yang baik itu juga penting loh, nggih. Jadi kita punya tetangga kok tidak baik itu nggih soro Bapak Ibu nggih. Soro, saestu soro Pak Dik. Milanipun kita dalam membangun rumah itu sebelum didirikan rumah itu harus dilihat dulu. Syukur dekat masjid ngaten niki Bapak Ibu nggih. Syukur dekat masjid ngaten niki. Kemudian yang kedua, kiwa tengene didelok siapa? Karena penting. Bab kalau tidak ini bisa menjadi malapetaka. Kecuali kalau kita diniati berdakwah pada Allah kemudian ingin berbuat dakwah pada mereka itu jadi hal lain.